Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dini Sukma Dewi, yaitu untuk di mata pelajaran ilmu sosiologi. Nah, saat ini kita masuk di semester genap, dan untuk di semester ini kita akan masuk di materi penyelesaian konflik dan penyebab konflik sosial yang ada di sekitar kita. Apa itu konflik? Definisi untuk konflik sendiri yaitu perselisihan yang timbul dari perbedaan pendapat, kepentingan, ataupun lain-lain di dalam kelompok ataupun individu. Jenis konflik sendiri itu ada interpersonal, kelompok, atau organisasi. Nah, untuk interpersonal ini biasanya konflik yang hanya ada dua atau di masalah dua orang. Nah, untuk kelompok ini bisa masalah untuk banyak orang atau di beberapa orang yang memiliki masalah di dalam satu kelompok. Serta di organisasi biasanya ini dikarenakan perbedaan pendapat yang tidak mendapatkan hasil terbaik untuk satu sama lain. Penyebab konflik sosial ini seringkali timbul dikarenakan berbagai faktor yang bisa saling berkaitan dengan beberapa penyebab umum konflik sosial. Antara lain adanya ketidaksetaraan sosial, perbedaan budaya dan agama, perubahan sosial, persaingan sumber daya, dan kepemimpinan yang tidak tepat. Nah, dari 5 penyebab umum konflik sosial yang sering terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, ini kebanyakan itu karena ketidaksetaraan sosial ataupun karena perubahan sosial. Untuk terjadi penyebabnya konflik, kita harus ada pemetaan dulu untuk mengetahui konflik ini terjadi dikarenakan apa, yaitu harus ada latar belakang konflik, masalah utama, pihak yang terlibat, dan dinamika konflik tersebut, agar kita mampu penyelesaian konflik tersebut dengan hasil yang maksimal tanpa merugikan satu sama lain. Setelah kita pemetaan konflik, kita akan tahu bagaimana cara menyelesaikan konflik, yaitu kita dapat menggunakan pendekatan proaktif, yaitu dengan teknik baik komunikasi yang efektif, negosiasi, dan mediasi, sehingga kita dapat menghasilkan kesepakatan tanpa merugikan satu sama lain, serta langkah proaktif yaitu dengan mendengarkan, berdiskusi, dan mencari solusi bersama agar semua kembali menjadi damai. Langkah-langkah dalam penyelesaian konflik sendiri yaitu kita harus mengidentifikasi masalah, pahami perspektifnya, dan temukan solusi bersama agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan kita dapat memberikan penyelesaian secara adil. Sebetulnya untuk konflik-konflik itu kita bisa dilihat di sekitar lingkungan kita, contohnya itu di tempat kerja, itu kadang kita bersitegang dengan rekan kerja dikarenakan perbedaan pendapat sehingga terjadinya ketegangan atau konflik di tempat kerja. Nah, ini solusinya kita bisa mediasi dan kompromi baik oleh kedua belah pihak ataupun kita bisa membawa salah satu yang memang bisa menjadi penengah untuk penyelesaian konflik. Serta contoh yang kedua ini bisa di dalam keluarga, yaitu kadang suatu keluarga itu komunikasi yang paling penting. Nah, kebanyakan saat ini di keluarga itu kurang berkomunikasi dan terbuka dikarenakan ada ketakutan tersendiri dan takut adanya masalah-masalah yang lain. Padahal dengan terbuka, komunikasi terbuka, dan memiliki empati yang tinggi, kita pasti bisa menjadi keluarga yang sejahtera.
Nah, kesalahan umum dalam penyelesaian konflik itu kita mengabaikan emosi, pendekatan agresif, solusi sepihak, yaitu karena kita sebagai manusia biasa tentu kita memiliki emosi yang berbeda-beda. Ada yang emosinya tinggi, ada yang sedang, ada yang mampu bersabar, dan pendekatan agresif yaitu memaksa untuk berdamai padahal belum ada solusi-solusi yang diinginkan oleh kedua pihak, serta solusi sepihak yaitu memaksakan kehendak sendiri agar terjadi penyelesaian konflik. Nah, kesimpulannya untuk materi ini yaitu untuk penyelesaian konflik sendiri, kita dapat penyelesaian dengan efektif yaitu meningkatkan hubungan dan hasil. Jadi untuk menyelesaikan suatu masalah, kita harus memperbaiki hubungan terlebih dahulu agar mendapatkan hasil yang terbaik dan adil untuk kedua belah pihak. Sekian video untuk materi penyelesaian dan penyebab konflik ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Untuk semua para WB, jangan lupa mengisi tugas penilaiannya, berikan jawaban yang tepat, baca soalnya dengan seksama. Semoga lancar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.